Tapi saya beritahukan buat kita bahwa Allah kita Yesus Tuhan, Dia hidup untuk selama-lamanya. Yang setuju kita beri tepuk tangan buat Tuhan kita yang luar biasa. Besar mulia kasih-Mu, Kau korbankan hidup-Mu, curahkan darah-Mu sebagai ganti dosaku. Kau berikan harapan di dalam kesesakan. Agunglah perbuatan-Mu, Yesus Tuhan penebusku. Karena kasih-Mu yang selamatkanku, menyucikan dan menebus hidupku. Ku naikkan syukur buat pengorbanan-Mu, Maha mulia
di kepalamu, menebus pikiranku. Tanganmu berlubang paku, menebus perbuatanku. Bilur di sekujur tubuhmu, menyembuhkan sakitku. Tombak menusuk lambungmu, mentahirkan hatiku. Begitu besar kasih-Mu padaku, hingga Kau pilih jalan salib-Mu dengan darah-Mu, selamatkan hidupku. Terima kasih untuk salib-Mu. Mahkota duri di kepalamu, menebus pikiranku. Tanganmu berlubang paku, menebus perbuatanku. Bilur di sekujur tubuhmu, menyembuhkan sakitku. Tombak menusuk lambungmu, mentahirkan hatiku. Begitu besar kasih-Mu padaku, hingga Kau pilih jalan salib-Mu, pengorbanan-Mu, selamatkan hidupku. Terima kasih untuk salib-Mu. Begitu besar kasih-Mu padaku, hingga Kau pilih jalan salib-Mu, pengorbanan-Mu, selamatkan hidupku. Terima kasih untuk salib-Mu. Darah-Mu sucikanku, darah-Mu beri kehidupan. Darah-Mu gantikanku sebagai korban tebusan. Sucikanku seputih salju. Yesusku, korban-Mu yang mulia.
seputih salju. Yesusku, korbanku yang mulia. Begitu besar kasih-Mu padaku, hingga Kau pilih jalan salib-Mu, pengorbanan-Mu selamatkan hidupku. Terima kasih untuk salib-Mu. Begitu besar kasih-Mu padaku, hingga Kau pilih jalan salib-Mu, pengorbanan-Mu selamatkan hidupku. Terima kasih untuk salib-Mu. Terima kasih untuk salib-Mu. Terima kasih untuk salib-Mu. Ada tempat yang mulia, anugerah-Mu tercurah. Kau berikan hidup-Mu sebagai ganti dosaku. Lebih dari yang kukira, pengampunan yang ku terima, kasih Yesus yang abadi mengalir di Kalvari. Oleh karena salib-Mu, seluruh hidupku milik-Mu, Tuhan. Darah-Mu sucikanku, kuasa salib-Mu pulihkanku. Lebih dari yang kukira, pengampunan yang ku terima. Oh, kasih Yesus yang abadi mengalir di Kalvari. Oleh karena
Yesus. Pengorbananmu itu karena cintamu bagi kami umatmu. Darahmu kau curahkan menebus seluruh hidup kami. Betapa hati kami bersyukur Tuhan, Kau berikan anakmu yang tunggal, Kau berikan seluruh hidupmu. Terima kasih buat cintamu, terima kasih buat kasihmu. Kami percaya kami dipulihkan olehmu, kami disembuhkan olehmu, kami dipulihkan olehmu Tuhan. Segala kelemahan kami digantikan dengan kekuatan yang baru. Segala penyakit kami disembuhkan oleh kuasa darah-Mu, Yesus Tuhan. Kami bersyukur padamu, Bapa yang baik, Bapa yang baik. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Ia mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal, hidup yang kekal sampai selama-lamanya.
atas kasih-Mu yang Kau nyatakan bagiku, tiada pernah berubah. Terima kasih Yesus, darah-Mu yang menyelamatkan hidupku dan memberi hidup yang baru. Ku bersyukur memuji-Mu, Engkau Allah yang setia. Pengorbanan-Mu, bukti cinta-Mu, tiada yang seperti-Mu. Ku bersujud menyembah-Mu, Engkau Tuhan yang besar. Kemuliaan dan kejayaan bagi-Mu Raja. Na, 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 na. Terima kasih Bapa atas karya-Mu yang sungguh ajaib bagiku, yang memulihkan hidupku. Terima kasih Yesus, darah-Mu tercurah yang menebus segala dosaku. Kau jadikanku sempurna. Ku bersyukur memuji-Mu, Engkau Allah yang setia.
bagi Tuhan buat tangan. Haleluya. Segala kemuliaan dan kehormatan hanya bagi Raja. Engkaulah Raja kami yang telah memerintah bagi kehidupan kami. Hari ini kami boleh ada hari ini. Dan kami boleh punya harapan. Karena Engkau mau datang ke dunia ini untuk menunjukkan kasih-Mu yang sempurna. Dan untuk menunjukkan bahwa Engkau yang berkuasa di surga dan di bumi. Dan hari ini kami sehati, kami memperingati karya terbesar dalam kehidupan manusia. Bahwa seorang raja mau turun ke dunia, menggantikan manusia yang berdosa. Untuk menerima hukuman. Untuk menunjukkan teladan bagi setiap kami. Supaya kami tahu bahwa kehidupan kami ini bukan tentang kami. Tapi tentang Raja yang dimuliakan, ditinggikan, namanya Yesus Kristus adalah Tuhan. Roh Kudus berbicara bagi setiap kami. Biarlah Engkau hadir di tempat ini, memenuhi tempat ini. Bukan hamba yang berbicara, tapi Engkau yang berbicara. Dan biarlah kami yang di sini, baik yang berbicara maupun yang mendengar, dipenuhi dengan Roh Kudus, diurapi dengan Roh Kudus. Supaya kami memahami, memaknai salib ini dengan sungguh-sungguh dalam kehidupan kami. Sehingga kami bawa salib ini dalam kehidupan kami. Kami bercerita dengan lantang, dengan sukacita. Bahwa Yesus adalah Raja dan Tuhan di surga dan di bumi. Roh Kudus jamah setiap kami. Mampukan setiap kami. Dalam nama Tuhan Yesus, kami mengucap syukur. Haleluya. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu. Shalom semuanya. Well, siapa di sini diberkati dengan pujian penyembahan? Well, thank you so much Team Praise and Worship. Siapa di sini bersuka cita Bapak Ibu datang dilayani dengan luar biasa? Yes. Bapak Ibu tadi yang parkir di daerah Muspago sana, Bapak Ibu pasti tahu ada bapak-bapak yang luar biasa ganteng-ganteng pakai jas. Well, kita beri aplaus buat mereka semuanya. Ada tim pendoa yang luar biasa yang mungkin gak kelihatan tapi mereka selalu berdoa buat kita semuanya untuk kita bisa beribadah dengan baik. Ada orang-orang di belakang layar yang mau ambil tugas untuk melayani. Mau belajar seperti Yesus melayani. Jujur saya sampai bingung mau khotbah gimana. Karena saya rasa hampir saya bilang tadi, Tuhan saya gak layak Tuhan untuk bicara Tuhan. Tapi kita belajar sama-sama, amin. Well, sharing hari ini di Jumat Agung yang luar biasa ini. Kalau kita renungkan baik-baik, seringkali kita berpikir bahwa Jumat Agung adalah ibadah biasa, ibadah perayaan orang Kristen. Tapi tadi waktu saya merenung dan saya duduk tadi waktu saya praise and worship dan Tuhan bilang kenapa sampai disebut Jumat Agung. Karena di hari ini Yesus menyelesaikan tugasnya dengan baik. Yesus tidak lari dari tugasnya, dia tidak berhenti. Dia tidak bilang sudah cukup. Tapi dia bilang it is finished, sudah selesai. Yesus datang ke dunia bukan tunjukin gagah-gagahan. Tapi dia datang ke dunia, dia menunjukin siapa itu Tuhan dan siapa itu Raja sebenarnya. Hari ini saya akan sharing judulnya It is finished atau sudah selesai. Mari kita buka Kejadian 2 ayat 16 sampai dengan 17. Kejadian 2 ayat 16 sampai dengan 17.
Firman Tuhan berkata, lalu Tuhan Allah memberi perintah ini kepada manusia, semua pohon dalam taman ini boleh kamu makan buahnya dengan bebas. Tetapi pohon pengetahuan tentang yang baik dan yang jahat itu, janganlah kamu makan. Sebab pada hari engkau memakannya, pasti engkau mati. Kenapa saya baca firman Tuhan ini di awal? Supaya kita mengerti kenapa sih Yesus mati di atas kayu salib. Karena satu orang berdosa, maka seluruh generasinya berdosa. Seluruh keturunannya dosa. Tidak bisa dipungkirin. Waktu satu orang mengambil keputusan untuk tidak menaati perintah Tuhan, maka dosa itu turun-temurun sampai ke bawah. Dosa itu bukan masalah melakukan kejahatan, dosa itu meleset dari sasaran. Meleset dari sasaran apa? Manusia diciptakan dengan tujuan ilahi yang luar biasa untuk menaklukkan dunia ini. Untuk memimpin dunia ini. Untuk memimpin bumi ini. Tuhan pakai manusia untuk menjadi representasinya di tengah-tengah bumi ini. Supaya apa? Supaya Allah dimuliakan, bukan supaya manusia dimuliakan. Tapi ketika manusia mulai mengambil keputusan dan berpikir untuk fokus kepada dirinya, maka manusia itu meleset daripada tujuan awalnya. Yang adalah harus menjadi representasi Allah di tengah-tengah dunia ini. Itu sebabnya karena dosa satu orang, maka seluruh manusia sampai dengan hari ini terima dosanya. Mari kita lihat Roma 5 ayat 12 sampai 13. Sebab itu sama seperti dosa telah masuk ke dalam dunia oleh satu orang, dan oleh dosa itu juga maut. Demikianlah maut itu telah menjalar kepada semua orang karena semua orang telah berbuat dosa. Sebab sebelum hukum Taurat ada, telah ada dosa di dunia ini. Tetapi dosa tidak diperhitungkan kalau tidak ada hukum Taurat. Pemahaman ini saya mau kita mengerti bahwa waktu manusia melakukan dosa sebelum ada hukum Taurat, itu nggak diperhitungkan, firman Tuhan bilang. Tapi kenapa sampai Yesus mati di atas kayu salib? Karena ada namanya hukum Taurat, hukum yang harus ditaati, hukum yang harus dikerjakan, hukum yang harus dihidupi. Itu sebabnya dalam Roma 6 ayat 23 firman Tuhan berkata, sebab upah dosa ialah maut, tetapi karunia Allah ialah hidup kekal dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Bahwa upah dari berbuat dosa, upah dari dosa adalah maut, adalah kematian. Salah satu cara untuk kita bisa terhubung dengan Tuhan kembali kepada gambar ilahinya adalah kita mesti bawa korban bakaran. Itu aturan dari hukum Taurat. Kita mesti bawa semua hal yang korban yang terbaik dalam mezbah supaya Tuhan kita berkenan setiap korban bakaran yang kita miliki. Saya nggak bisa bayangkan kalau kita hidup dalam dunia ini sampai hari ini kita masih punya korban bakaran. Saya yakin pasti semua di sini kita punya rumah besar-besar semua. Kambing dombanya banyak. Karena kita mesti bakar supaya kita bisa terima. Itu kalaupun Tuhan tidak berkenan, tunggu lagi nanti mesti bakar lagi. Untuk ketemu Tuhan sangat begitu sulit. Dan satu-satu caranya Allah menjadi inisiator untuk mengembalikan hubungan manusia dengan Allah dan untuk menjadi pendamai untuk Allah dengan manusia. Untuk mengembalikan posisi manusia. Itu sebabnya Allah mengaruniakan anaknya yang tunggal. Yohanes 3 ayat 16. Kita baca sama-sama. 1, 2, 3. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh apa? Hidup yang kekal. Yesus datang membawa kekekalan dalam kehidupan saudara dan saya. Amin. Bukan kebinasaan. Justru dia menghilangkan dosa supaya kita hidup kekal. Supaya saudara dan saya punya harapan. Supaya saudara dan saya punya kesempatan untuk melakukan apa yang menjadi tugas tanggung jawab manusia di tengah-tengah bumi ini.
Karena itu hidup kita bukan tentang kita, tapi tentang Tuhan kita yang menciptakan kita. Kalau pemahaman ini kita nggak ngerti, kita bukan jadi orang Kristen yang benar, kita jadi orang Kristen biasa-biasa saja. C.S. Lewis bilang, the Son of God became a man to enable man to become son of God. Anak Allah menjadi manusia untuk memampukan manusia untuk menjadi anak-anak Allah. Ini statement yang sangat luar biasa. Tuhan yang adalah anak Allah mau jadi manusia, tukar tempat sama saudara supaya saudara punya kesempatan. Halo, tidak ada amin? Muji amin, yes. Harusnya kita sebagai orang, sampai ke bahasa Jayapura lagi. Harusnya kita sebagai orang percaya, kita harus bergairah. Come on. Saudara dengar ini kabar sukacita, ini bukan kabar penderitaan. Ini kabar sukacita. Karena Raja datang ke tengah-tengah dunia, Raja mau mati buat saudara dan saya. Dia kasih anaknya supaya saudara punya hak yang sama. 2 Korintus 5 ayat 21 firman Tuhan berkata, dia tidak mengenal dosa, telah dibuatnya menjadi dosa karena kita, supaya dalam dia kita apa? Kita dibenarkan oleh Allah. Yang tadinya kalau kita ketemu Allah kita nggak bisa. Kita najis kalau bahasa ininya, nggak bisa ketemu, nggak boleh. Cuman karena Yesus yang tadinya nggak mengenal dosa, dia terima semua dosa saudara. Supaya kita layak di hadapan Tuhan. Billy Graham berkata, the cross show us seriousness of our sin, but it also show us the immeasurable love of God. Salib menunjukkan kepada kita betapa seriusnya dosa kita. Tetapi juga menunjukkan kepada kita kasih Allah yang tidak terukur. Yesus adalah kasih Allah yang tidak terukur. Saudara nggak bisa bayar dengan apapun. Saudara punya kekayaan gabung satu dunia pun nggak akan bisa bayar apa yang Yesus lakukan. Because apa yang Yesus lakukan itu sangat luar biasa. Kalau saudara meresapi kebenaran firman Tuhan ini, saudara nggak akan hidup sembarangan. Saudara nggak akan main-main dengan kehidupan saudara. Saudara nggak akan cuma pikir tentang kehidupan saudara. Saudara pikir tentang apa yang Tuhan mau dalam kehidupan saudara. Apa yang saudara harus kerjakan untuk kemuliaan nama Tuhan melalui kehidupan saudara. Karena Tuhan serius buat saudara dan saya. Amin. Dr. Miles Monroe bilang gini, Jesus took what we deserve so we could receive what he deserve. Yesus mengambil apa yang seharusnya kita terima. Supaya kita bisa menerima apa yang seharusnya dia terima. Yesus mengambil hukuman yang harus kita terima. Supaya kita bisa terima apa yang Yesus terima. Apa yang Yesus terima? Kita lihat Galatia 4 ayat 7. Firman Tuhan berkata, jadilah kamu bukan lagi hamba, melainkan apa? Anak. Jikalau kamu anak, maka kamu apa? Kamu adalah ahli-ahli waris oleh Allah. Saudara dan saya adalah ahli waris kerajaan Allah. Amin. Tepuk tangan buat Tuhan kita dong. Saudara harus bersyukur. Yes. Kalau saudara ahli waris, saudara dianggap anak. Kira-kira Bapak kita di surga Bapak yang baik. Nah? Pertanyaan buat kita semua. Masihkah kamu khawatir hari ini? Masihkah kamu hidup di luar gambar Allah itu sendiri? Masihkah saudara belum bisa mengampuni? Halo? Kalau saudara bilang anak Allah, saudara harus ikut apa yang Yesus lakukan. Saudara harus hidupin teladan Yesus. Nggak ada kata, nanti dulu Pak, nanti dulu Mbak. Nggak ada, nanti dulu. Nggak ada kata nanti. Hari ini kalau saudara dengan kebenaran, mulai hari ini rubah hidupmu, bertobat.
Yesus menggantikan saudara supaya saudara yang tadinya tidak punya hak, sekarang saudara punya hak. Saudara yang tadinya gak punya harapan, saudara punya harapan hari ini. Saudara yang tadinya hidup berusaha dengan kekuatan sendiri, dia mau kasih tahu bahwa dia jamin kehidupan saudara. Apa yang saudara harus khawatir hari ini? Apa yang harus saudara khawatir hari ini? Apa yang saudara harus takuti hari ini? Dunia boleh bentuk segala macam apapun, tapi firman Tuhan ya dan amin. Janji Tuhan ya dan amin. Pertanyaan buat kita percayakah akan janjinya? Karena Yesus datang di atas kayu salib, dia mati di atas kayu salib. Dia untuk menggenapi janjinya. Dia untuk menggenapi nubuatan yang telah diberikan. Supaya saudara dan saya punya kesempatan yang sama. Itu sebabnya Yesus melakukan pekerjaan yang begitu besar. Kalau saya boleh bilang, pekerjaan yang tidak bisa dilakukan oleh manusia di dunia ini. Kalau tadi saudara lihat slide video, saudara bisa bayangkan, saudara duduk di samping saja. Saudara lihat setiap cambukan diayunkan. Saudara bayangkan setiap daging yang dikeluar. Saudara bisa bayangkan, itu seperti hidup kita yang harusnya kita terima itu. Hidup kita yang harusnya kita di situ. Harusnya kita ditertawai. Harusnya kita yang di situ, yang diludahi, diejek, itu harusnya kita di situ. Tapi ada satu orang yang mau gantikan. Dan gak mudah untuk lakukan itu. Tapi saya bersyukur, Tuhan kita bukan Tuhan yang gampang menyerah. Tapi Tuhan kita, dia taat sampai akhir. Dan dia membuktikan kasihnya. Dia membuktikan janjinya sampai dengan akhir. Dan kalau kita ada hari ini, kita punya anugerah, kita bisa menikmati kebaikan Tuhan. Semua karena Tuhan, apa yang dia lakukan di atas kayu salib. Mari saya ajak kita baca Yohanes 19 ayat 28 sampai dengan 30. Yohanes 19 ayat 28 sampai dengan 30. Firman Tuhan berkata, sesudah itu karena Yesus tahu bahwa segala sesuatu telah selesai. Berkatalah ia supaya genaplah yang tertulis dalam kitab suci. Aku haus. Di situ ada satu bekas penuh anggur asam, maka mereka mencucuk bunga karang yang telah dicelupkan dengan anggur asam pada sebatang hisop untuk mengunjukkannya ke mulut Yesus. Sesudah Yesus minum anggur asam itu, berkatalah ia, sudah selesai. Lalu ia menundukkan kepalanya dan menyerahkan nyawanya. Sebenarnya kalau saudara lihat dalam bahasa Indonesia, dia tidak ada tanda seru. Tapi kalau dalam bahasa Inggris ada tanda seru. Ada penekanan kata sudah selesainya. Kata sudah selesai yang Yesus sampaikan bukan cuman, selesai. Bukan. Tapi sudah selesai. Sudah selesai. Dia yakin bahwa itu dia sudah selesai. Nah hari ini kita akan belajar. Kata sudah selesai itu berasal dari kata Yunani atau tetelestai. Tetelestai sendiri punya makna yang begitu banyak. Maksudnya apa? Maksudnya sudah selesai dari pekerjaan, sudah selesai dari hutang, sudah selesai dari proses pengadilan. Tetelestai sendiri berbicara tentang punya makna yang bobotnya sangat luar biasa.
Kalau saya boleh bilang satu karya seni, kalau orang Yunani habis bikin karya seni mereka akan sebut tetelestai. Selesai. Itu maksudnya apa? Maksudnya karyanya sudah sempurna menurut dia. Dan apa yang Yesus lakukan di atas kayu salib adalah karya yang sempurna. Makanya waktu dia selesai dia bilang, sudah selesai. Habis itu firman Tuhan bilang, lalu ia menundukkan kepalanya dan menyerahkan nyawanya. Well, kalau saudara baca ya firman Tuhan ini baik, Yesus bukan dibunuh oleh manusia. Saya ulang lagi ya, Yesus tidak dibunuh oleh manusia, tapi Yesus menyerahkan dirinya kepada Bapa. Manusia menyiksa, memfitnah, menghancurkan dia, tapi dia menyerahkan nyawanya buat Bapa di surga. So, hari ini saya mau kita belajar, apa sih makna dari kata sudah selesai ini? Yang pertama, kata sudah selesai ini punya makna yaitu bukti ketaatan. Yesus taat sampai dengan akhir. Yesus enggak berhenti, Yesus enggak stop di tengah jalan. Kalau saudara baca firman Tuhan Yohanes 19 ayat sebelumnya, di mana waktu Yesus sebelum dia disalib, dia menghadap Pilatus. Dan waktu Pilatus tidak menemukan kesalahan. Tapi orang Yahudi begitu ngotot, salibkan dia, salibkan dia. Sampai Pilatus posisinya, pertama tadi Pilatus lakukan cambuk dulu, cambuk dia bawa balik. Dia bilang, nggak ada kesalahan. Tapi orang Yahudi begitu keras hatinya bilang, pokoknya salibkan dia. Ganti dia dengan orang lain. Salibkan dia. Kenapa? Karena dia mengaku anak Allah. Waktu orang Yahudi bilang itu kepada Pilatus, Pilatus takut. Sampai Pilatus ini, panggil lagi Yesus kembali lagi. Sorry, saya mau tanya, kamu gak mau ngomong sama saya? Saya punya kuasa loh. Bisa kasih bebas kamu. Hebatnya Yesus gak berkata apa-apa. Yesus tetap diam. Karena yang Yesus sedang kerjakan, Pilatus gak tahu. Yang Yesus sedang jalani adalah proses untuk menyelesaikan tugas yang Allah kehendaki dalam kehidupan Yesus. Ketaatan ini harus menjadi bagian penting buat kita orang percaya. Kita lihat Yesus mati di atas kayu salib sampai selesai. Oh, Tuhan baik. Bukan cuma itu. Tapi kita mesti ingat bahwa ada ketaatan yang harus kita hidupi. Dari karya pengorbanan Yesus di atas kayu salib. Kita gak bisa cuma jadi orang yang biasa-biasa. Ketaatan kita harus benar-benar sungguh-sungguh kepada Allah. Kita harus melakukan apa yang menjadi kehendak Allah. Kita bukan lagi berpikir tentang diri kita, tapi tentang apa yang Allah kehendaki dalam kehidupan kita. Kita taat dengan sungguh-sungguh, kita taat dengan percaya penuh dengan Tuhan. Kunci untuk kita bisa taat adalah dengan iman percaya kita. Tanpa iman kita gak bisa. Tanpa iman kita gak bisa mengerti cara kerja Tuhan. Seringkali kita gak sadar bahwa penderitaan yang kita hadapi, tantangan yang kita hadapi, membuat iman kita goyah. Sampai seakan-akan, apakah saya harus tetap taat sama Tuhan? Ketika saudara hadapin tantangan, ketika saudara hadapin pergumulan dalam kehidupan ini, apakah saudara tetap taat sama Tuhan? Seringkali banyak orang gugur dalam kata taat ini. Banyak orang berpikir secara agamawi. Saudaraku, kita hari ini kita gak bisa hidup seperti ini. Kita harus hidup radikal di hadapan Tuhan. Karena dunia semakin hari semakin jahat. Dunia semakin hari mengarahkan kehidupan kita kepada kebinasaan. Tetapi ketaatan kita lah yang bisa membawa kita tetap ada dalam tracknya Tuhan. Ketaatan terhadap Tuhan lah yang membuat kita bisa menyelesaikan apa yang Tuhan percayakan. Tugas saudara, Tuhan sudah percayakan benih yang terbaik dalam kehidupan saudara. Kuncinya adalah taat. Ketaatan adalah hidup takut akan Tuhan. Ketaatan adalah kita percaya penuh sama Tuhan. Kita gak menyimpang ke kanan ke kiri. Kita tahu bahwa Dia yang menjadi landasan kehidupan kita.
Seringkali pergumulan yang kita hadapi membuat kita bimbang. Tapi saya mau ingatin buat kita semuanya. Kalau saudara dalam kebimbangan, kembali lagi. Lihat apa yang Yesus lakukan di atas kayu salib. Lihat perjalanan Yesus sampai kepada kayu salib. Filipi 2 ayat 8 firman Tuhan berkata, dan dalam keadaan sebagai manusia, ia telah merendahkan diri, taat sampai mati, bahkan sampai mati di kayu salib. Saya bersyukur Yesus selesai. Kalau tiba-tiba kemarin pas dia lagi kesel, aduh stop sudah, urus dia pun diri sendiri saja. Saya pulang sudah, dia pindah ke surga, selesai kita. Untungnya tidak itu. Untungnya di atas kayu salib dia bilang, sudah selesai. Terus dia menyerahkan nyawanya kepada Tuhan. Selesai. Ketaatan Yesus harusnya menjadi landasan untuk kita belajar untuk taat di tengah-tengah dunia ini. Saudara taat bukan hanya saudara datang pergi gereja hari Minggu. Saudara taat adalah saudara menghidupi kebenaran firman Tuhan dalam kehidupan saudara hari demi hari. Saudara bukan tidak berkompromi dalam kebenaran. Saudara hidup dalam kebenaran sungguh-sungguh. Saudara percaya penuh sama Tuhan sungguh-sungguh. Saya baca, kalau kita baca kisah Yesus sebelum perjalanan Yesus mau menuju salib, itu udah proses kan? Tapi kalau kita baca, saya coba kemarin baca dari Markus, Matius, Lukas, Yohanes, dan saya menemukan cerita yang cukup luar biasa. Bagaimana seakan-akan karyanya itu ada dari, kalau sutradara itu, dia punya skenario yang betul-betul terukur, terarah. Tetapi skenarionya itu menggenapi skrip yang sudah lama, sudah dinubuatkan lama. Bahkan tokoh-tokohnya itu secara natural, bukan didikte. Jadi bagaimana murid-murid mengambil keputusan, bagaimana Yudas mengkhianati Yesus, bagaimana Petrus menyangkal Yesus, itu manusiawi banget. Tapi proses demi proses, kita lihat bagaimana murid-murid bergejolak, mereka punya tantangan dalam kehidupan mereka. Mereka berusaha untuk taat, bahkan Petrus sendiri. Petrus sendiri waktu dia bilang, Tuhan pasti saya bela sama engkau. Saya siap mati buat Tuhan. Tuhan bilang, engkau sebelum ayam berkokok, engkau akan menyangkalku 3 kali. Seringkali ketemu bilang, Tuhan saya akan percaya Tuhan sampai mati. Tunggu sampai engkau di tanah taruh parang sini, pilih Yesus atau pilih mati. Tinggalkan Yesus atau ikut Yesus. Kita gampang, kita masih duduk di ruang ber-AC. Coba saudara dapat pilihan, pilih Yesus atau tinggalkan Yesus. Apa jawab saudara? Apakah saudara taat? Saya mulai bertanya ini buat anak-anak saya. Kalau ada orang, in case, tanya kamu pilih Yesus atau mati, kamu pilih mana? Mungkin saudara bilang, ini pertanyaannya tegang sekali. No, saya mesti tanya, saya punya anak sekarang. Mereka masih belum mengerti, it's okay. Tapi pertanyaan itu harus ada dalam diri kita, ingin mengingatkan kita. Kalau hari ini pilih Yesus, tinggalkan Yesus supaya jabatan, atau pilih Yesus tanpa jabatan. Tinggalkan Yesus untuk kekayaan, atau pilih Yesus walaupun hidup berkecukupan. Semua pilihan ada tangan kita. Tetapkah kita taat sampai habis? Saudara dan saya punya tugas yang besar, yang mulia. Saudara ditempatkan di tempat yang mulia. Saudara bertemu dengan orang-orang yang kita gak pernah lihat. Tapi percayalah, Tuhan mau pakai saudara untuk menunjukkan representasinya di tengah-tengah dunia ini. Itu sebabnya saudara harus hidup dalam ketaatan. Saudara harus hidup dalam kebenaran, renungkan firman Tuhan siang dan malam. Hidup dalam kebenaran. Belajar untuk taat. Prosesnya di mana?
Belajar dalam kehidupan saudara, dalam gereja, dalam tempat saudara berkomunitas. Belajar untuk taat. Firman Tuhan bilang kalau saudara nggak bisa taat sama pemimpin saudara yang di dunia, saudara nggak bisa taat sama pemimpin yang ada di surga. Yang kelihatan aja kamu nggak bisa hormat, apalagi yang tidak kelihatan. Setiap kali kalau saudara nggak bisa menghormati orang tua saudara, jangan bilang saudara bisa menghormati Tuhan. Nah mungkin. Karena yang kelihatan aja nggak bisa, apalagi yang tidak kelihatan. So, sudah selesai punya makna bahwa ketaatan yang Yesus lakukan sampai akhir. Dan dia menuntaskan semua tugas tanggung jawabnya sampai selesai. Yang kedua, kata sudah selesai punya makna adalah sudah terbayar lunas. Kata tetelestai ini juga mempunyai makna adalah membayar. Jadi kalau orang keuangan zaman dulu, kalau kita sudah bayar dia punya utang, dia kasih cap, selesai, lunas. Well, apa yang Yesus lakukan? Dia sudah menyelesaikan apa yang harus menjadi tanggungan kita. Hutang yang nggak bisa kita bayar. Saudara nggak bisa gantikan apa yang Yesus bayar. Saudara kalau di sini punya utang tiba-tiba pas buka mungkin Shopee Pay kah, mungkin Aku Laku kah, apa kayak itu ya. Pas buka tiba-tiba utangnya masih cicilan, terus cicilan ikut lunas, siapa yang bayar? Itu pasti haleluya puji Tuhan. Itu baru hal kecil. Tapi ini hutang untuk kehidupan saudara dalam kebinasaan. Kalau saudara nggak bisa mampu untuk bayar. Even saudara mati pun gak akan pernah bisa membayar itu. Tapi Yesus mau bayar buat saudara. Yesus mau gantikan saudara. Kolose 2 ayat 14 sampai dengan 15. Firman Tuhan berkata, dengan menghapuskan surat hutang yang oleh ketentuan-ketentuan hukum mendakwa dan mengancam kita. Dan itu ditiadakannya dengan memakukannya pada kayu salib. Ia telah melucuti pemerintah-pemerintah, penguasa-penguasa dan menjadikan mereka tontonan umum dalam kemenangannya atas mereka. Yesus sudah bayar utang saudara di atas kayu salib. Sudah lunas. Kalau tadi firman Tuhan bilang dia sudah dipaku. Jadi kalau ada surat hutangnya sudah dipaku, selesai. Kalau saya baru bilang papan pengumuman, sudah lunas, utangnya Stephen Halim sudah lunas. Utangnya saudara pun sudah lunas. Bahkan saudara belum hadir di tengah-tengah dunia ini, itu sudah lunas. Yesus mati ribuan tahun, tapi dia punya kuasa berlaku sampai dengan hari ini dan seterusnya sampai Yesus datang memerintah sebagai raja. Apa yang saudara takut hari ini? Sekarang tugasnya saudara apa? Jaga hidup saudara tidak hidup dalam dosa lagi. Supaya tidak punya utang yang baru. Kita gak bisa hidup dalam dosa untuk bercanda sama Tuhan. Bukan berarti Tuhan sudah menyelesaikan utang terus kita boleh utang. Wah boleh utang sembarangan kita haleluya puji Tuhan. No. Justru kita harus menjaga kehidupan kita dengan benar. Kita jaga hidup kita jauh daripada dosa. Kita jaga hidup kita dalam kebenaran. That's the point yang Tuhan mau. Jangan sampai di karya di atas kayu salib kita permainkan. Bukankah kita sering mempermainkan karya salib Kristus? Kita boleh pakai kalung salib, rumah ketung ada salib. Kadang-kadang rumah pun salib lebih besar daripada salib Kristus mungkin. Kemarin saya lihat ada salib kalau mungkin naik ke rumah di angkasa pasti tahu. Jalan-jalan naik salib, biasa kan ada bangun-bangun salib. Kemarin itu ada dong bikin salib dari gereja mana dia bikin salib tuh pakai kayu gelondongan tapi besarnya minta ampun. Saya yakin Yesus kalau pikul itu langsung mati, belum pikul lagi langsung mati. Satu gelondongan besar. Dia punya kotak sebesar mimbar ini Bapak Ibu. Yesus pegang saya langsung anfal, boom, terjepit. Mata Yesus mati kejepit salib, bukan dipaku di atas kayu salib. Well, Yesus mati di atas kayu salib, dia mati sungguh-sungguh, dia mati untuk menunjukkan bahwa lunas apa yang harus kita bayarkan. Kita nggak bisa bayar dosa kita nggak bisa dengan cara yang lain, cuma satu-satu cara yang mengorbankan.
Yesus jadi anak domba Allah yang mau dikorbankan buat saudara dan saya. Yesus yang jadi anak domba yang terakhir yang menyelesaikan semua. Makanya waktu dia menyelesaikan hukum Taurat itu disempurnakan. Perjanjian masuk namanya, kalau ketong baca Alkitab ada perjanjian lama, masuk dalam perjanjian baru. The New Covenant. Yang tadinya perjanjian dengan dasarnya hukum Taurat, waktu Yesus mati, rubah covenantnya. Perjanjian baru. Makanya di Alkitab, kalau buka Alkitab buku, masih ada Alkitab buku? Ada yang bawa Alkitab buku di sini? Saudara bisa lihat perjanjian baru, perjanjian lama dan perjanjian baru. Berarti switch. Hutang di perjanjian lama sudah selesai. Now, kita masuk di era yang baru, kita masuk di hari yang baru. Karena dia sudah menyelesaikan semua yang harus kita punya. Bahkan bukan hanya cuma menyelesaikan. Tapi dia sudah menanggung apa yang harus kita tanggung. Matius 8 ayat 17. Mari kita buka Matius 8 ayat 17. Firman Tuhan ini berkata, hal itu terjadi supaya genaplah firman Tuhan yang disampaikan Nabi Yesaya. Dialah yang memikul kelemahan kita dan menanggung penyakit kita. Well, dia yang membayar lunas apa sih? Penyakit saudara sudah diselesai di atas kayu salib. Amin. Maksudnya apa Pak? Maksudnya apa yang menjadi belenggu dalam diri saudara sudah selesai. Tuh Pak, saya sakit saya belum sembuh. Saya punya sakit kanker Pak. Saya punya sakit tumor Pak. Saya belum sembuh. Mana Tuhan Pak? Kalau saudara berpikir itu, saudara bukan pikir tentang apa yang menjadi kehendak Tuhan, tapi saudara pikir apa yang menjadi kehendak saudara. Kalau Tuhan belum sembuhkan saudara, bukan berarti dia tidak sayang sama saudara. Kalau Tuhan belum sembuhkan saudara, bukan berarti dia tidak setia sama saudara. Tapi dia tunjukkan bahwa semua sudah selesai. Dia tanggung semua punya beban, semua punya kelemahan, dia tanggung. Kalau saudara masih dikasih kesempatan untuk mengalami sakit, berarti saudara akan dimampukan sama Tuhan untuk menjalani kehidupan saudara. Dan Tuhan akan tunjukkan siapa Tuhan yang saudara sembah. Amin. Mudah untuk Tuhan menyembuhkan sakit penyakit. Mudah untuk Tuhan memutarbalikan yang dari gelap jadi terang. Tapi Tuhan mau kita belajar dari Yesus. Bahwa penderitaan yang kita alami bukan tentang kita, tapi tentang memuliakan nama Tuhan. Kalau hari ini saudara lagi pergumulan, saudara berat banget Tuhan. Kalau saudara dalam pergumulan, itu Tuhan izinkan saudara supaya iman saudara murni, iman saudara kuat, iman saudara percaya sama Tuhan sungguh-sungguh, iman saudara bergantung sama Tuhan sungguh-sungguh, iman saudara mengenali Allah yang adalah Raja, itu menjadi tujuan utama saudara. Karena kematian di atas kayu salib, kalau dia bilang sudah selesai, semua beban itu sudah selesai. Pak, susah untuk diterima Pak. Betul susah untuk diterima sebagai manusia. Tapi kalau saudara punya paradigma Kristus, saudara rubah paradigma saudara, saudara bertobat, saudara rubah. Kata metanoia itu merubah paradigma. Cara kita melihat cara kerja Tuhan, bukan cara kerja kita. Saudara bisa bayangkan gak kenapa Tuhan turun jadi dia punya paradigma yang sedikit terbalik dengan dunia. Kalau kita berpikir seorang raja harus datang dengan pasukan perang yang membantai semua orang. Betul? Itu yang dipikirkan oleh bangsa Israel. Tapi kenyataannya dia datang dengan paradigma yang terbalik. Dia menunjukkan siapa dia sebenarnya. Dia adalah Allah yang penuh dengan kasih. Dia adalah kasih. Dia menunjukkan kasih yang luar biasa. Justru paradigma ini yang harus kita pelajari sebagai orang percaya. Supaya kita mengerti bahwa kehadiran kita di tengah-tengah dunia ini bukan tentang kita. Paling lama berapa hidup manusia hari-hari ini? Paling top 100, 120? Ya kan? Firman Tuhan bilang 70 sampai 80 tahun ya. 70 sampai 80 tahun aja dunia udah chaos kayak begini. Gimana kalau umur panjang? Tapi percayalah, apapun kita hari ini, berapa umur pun kita hari ini, baik muda maupun sudah senior, selama kita masih punya napas bisa tarik, Tuhan mau pakai saudara. Tuhan mau pakai saudara untuk menyatakan kemuliaannya. Tuhan mau pakai saudara untuk menceritakan kebesarannya. Tuhan mau pakai saudara untuk menceritakan karya salib yang begitu megah, yang begitu agung.
Sehingga setiap orang waktu melihat saudara, hidup bersama saudara dan mereka bilang gini, yes betul, Yesus Kristus adalah Tuhan. Dan Yesus Kristus adalah Raja. Kata Tuhan sebenarnya kalau kita baca bahasa Inggris katanya Lord. Lord itu artinya Tuhan. Tuhan sama Tuhan sama. Sebenarnya kita datang kepada Tuhan kita, Raja kita, pemimpin kita. So, saudaraku, kita punya kehidupan harus berdasar dalam kebenaran. Dia sudah lunasin apa yang kita punya. Dia sudah menyelesaikan semua pertandingan dengan baik. Yang saya suka dari kebenaran firman Tuhan ini, dia bilang gini, sudah selesai. Dia bukan bilang gini, aku selesai. Betul? Firman Tuhan bilang sudah selesai, bukan saya sudah atau aku selesai, saya selesai. No. Itu sebabnya makna yang ketiga yang kita pelajari. Bahwa kata sudah selesai itu adalah awal yang baru. Katakan awal yang baru. Seringkali kita berpikir sudah selesai, stop, finish. No, sudah selesai adalah awal yang baru. 1 Korintus 1 ayat 18. Firman Tuhan berkata, sebab pemberitaan tentang salib memang adalah kebodohan bagi mereka yang binasa. Tetapi bagi kita yang diselamatkan, pemberitaan itu adalah kekuatan Allah. Well, apa sih awal yang baru? Awal yang baru ada sebuah kepastian, ada sebuah harapan yang Yesus bawa di atas kayu salib. Bahwa dia yang adalah Allah yang telah jadi manusia, dia telah menyelesaikan tugasnya dan hari ini dia sudah memerintah sebagai raja. Dan sekarang ini kita lagi menunggu kedatangannya kedua kali untuk menyatakan kuasanya di sorga dan bumi. Amin. Untuk memerintah bersama-sama dengan orang-orang yang percaya, yang takut akan dia. Well, sudah selesai bukan berarti berakhir. Stop sampai di situ. Sudah selesai bercerita tentang hidup yang baru, start yang baru, awal yang baru, yang dulu sudah berlalu. Hari ini hari yang baru. Kalau dulu kita masih hidup dengan sembarangan, hari ini saya mau kita saudara mulai hidup dengan awal yang baru, paradigma yang baru, hidup hati yang baru, pikiran yang baru. Yang baru tentang apa? Yang baru untuk menceritakan siapa Tuhan kita. Makanya tadi firman Tuhan bilang, buat dunia salib itu konyol. Salib itu kebodohan. Tetapi percayalah, bagi orang percaya, salib itu adalah sebuah kekuatan. Kalau saudara mau hidupi sebagai orang benar, hidupilah salib ini dalam kehidupan saudara. Sangkal diri saudara, hidupi salib Kristus. Maksudnya buat apa? Maksudnya penderitaan yang saudara hadapi, saudara bisa lewati. Penderitaan itu maksudnya apa? Ketemu mesti hidup miskin-miskin. Tidak. Saudara kalau jadi orang berhasil, saudara jadi orang yang berhasil. Jadi orang yang sukses, jadi berkat. Tetapi bukan itu yang harus menjadi keinginan saudara. Tapi dari berkat yang Tuhan berikan dalam kehidupan saudara, saudara bisa jadi berkat untuk menyatakan kemuliaan Tuhan dalam kehidupan saudara. Bukan saudara keep untuk diri saudara sendiri, tapi saudara bisa kasih untuk kemuliaan nama Tuhan. Kalau engkau diberkati, jadi berkat buat banyak orang. Jadi berkat buat orang sekitarmu. Kalau engkau hari ini dapat kebebasan, jadi berkat buat orang yang terpenjara. Kalau saudara bisa makan, masih bisa, ini jadi berkat buat orang sekitar yang lagi membutuhkan. Karena awal yang baru ini bercerita tentang menceritakan karya salib. Awal yang baru ini menceritakan tentang Yesus yang telah mati. Dan 3 hari lagi kita akan merayakan apa? Kebangkitannya. Kita punya Allah yang bukan mati. Tapi dia bangkit. Dia bukan mati diam. Seperti Allah-Allah yang lain. Tapi dia bangkit hari ketiga. Dia tunjukkan siapa dia. Dia tunjukkan dia adalah raja. Dia tunjukkanlah dia pemegang kuasa surga dan bumi.
Karena di dalam namanya segala kuasa. Hari ini saudara dan saya punya tugas awal yang baru. Ceritakan kepada seluruh bangsa. Ceritakan kepada semua orang melalui kehidupanmu, melalui aktivitasmu, melalui pekerjaanmu. Ceritakan siapa Tuhanmu. Ceritakan betapa hebat Tuhan saudara. Kalau dunia menganggap enteng saudara, ceritakan siapa Tuhan saudara. Kalau mungkin dunia mengucilkan saudara, memfitnah saudara, menghancurkan saudara, ceritakan siapa yang berdaulat atas kehidupanmu. Itu yang Tuhan rindukan dari setiap kita orang percaya. Kita bukan hanya jadi orang percaya yang cuma biasa-biasa, tapi orang percaya yang menceritakan Kristus. Itu sebabnya amanat agung, apa amanat agungnya? Pergilah jadikan semua bangsa muridku, baptislah mereka dalam nama Bapa, Putra dan Roh Kudus, dan apa? Ajarlah mereka. Well, Yesus bangkit, waktu Yesus bangkit, Yesus bilang, go, keluar, cerita. Cerita tentang kabar sukacita ini, cerita tentang kabar kemenangan ini. Karena kata sudah selesai bukan berarti kata stop. Sudah selesai itu adalah deklarasi kemenangan. Bahwa saya sudah selesai mengerjakan apa yang menjadi kehendak Allah. Dan hari ini, mulai hari itu, Yesus adalah Raja dan Tuhan yang memerintah. Makanya waktu Yesus menyerahkan nyawanya, firman Tuhan bilang bait Allah, tabir bait Allah terbelah jadi dua, gempa bumi di mana-mana. Baru mereka mengaku, betul dia anak Allah. Sudah lambat. Tapi hari ini kalau kita baca kebenaran firman Tuhan ini, bersyukurlah kita. Bersyukurlah kita. Dan kalau saudara baca kebenaran firman Tuhan ini, tugas saudara dari yang muda sampai yang senior, ceritakan tentang Tuhan kita. Pak, saya sudah tua Pak, enggak mau Pak, saya bikin. No, selama masih bisa tarik napas, cerita tentang Tuhan kita. Aduh Om, saya masih kecil, saya tidak tahu apa-apa Om, saya tidak mengerti, saya nggak mengerti Alkitab. Hidup dalam kebenaran, mulai Roh Kudus akan memampukan saudara. Karena Tuhan nggak cuma tinggal pergi, tapi Tuhan bilang, aku menyertai engkau. Saya ulang lagi, aku menyertai engkau. Saya ulang lagi, aku menyertai engkau. Hari ini apa yang saudara takut? Apa yang saudara khawatir? Tuhan berserta kita. Tuhan ada dekat dengan kita. Tapi masalahnya kita nggak percaya dia ada dekat dengan kita. Itu masalahnya. Kita nggak punya iman yang sungguh-sungguh. Kita punya iman yang kecil. Penderitaan itu bukanlah halangan buat kita. Penderitaan itu adalah memurnikan iman kita untuk selalu percaya dan kita tahu bahwa Tuhan berserta dengan kita. Jangan pikir engkau muda, engkau nggak bisa menceritakan kebenaran firman Tuhan. No. Justru hari-hari ini saya percaya anak-anak muda, anak-anak remaja, anak-anak sekolah minggu, mereka akan menceritakan kebesaran Tuhan dalam kehidupan mereka. Orang-orang dewasa, orang-orang senior tetap akan menceritakan kebaikan Tuhan demi kebaikan Tuhan. Karena dunia ini butuh. Firman Tuhan bilang ladang sudah menguning tapi pekerjanya sedikit. Saya rindu semua jemaat Rock Jayapura dan Rock Sentani hari ini. Saudara adalah pekerja-pekerja Tuhan untuk menuai jiwa-jiwa yang ada di tengah-tengah dunia ini. Terutama di kota Jayapura. Amin. Ini awal yang baru. Ini awal yang baru buat kita semuanya. Mari di hari yang berbahagia ini, hari yang penuh kita syukuri, hari yang terjadi tengah-tengah dunia ini menunjukkan bahwa kasih Allah nyata di tengah-tengah dunia. Dia menyelesaikan semua tugasnya dengan baik. Dan dia bilang, sudah selesai. Dia sudah selesai dengan semua dosa saudara dan saya. Sekarang pilihan ada tangan kita. Pilihan ada tangan kita. Mau gak kita menjadi awal yang baru untuk melanjutkan apa yang dia sudah lakukan di atas kayu salib? Ataukah kita cuma mau jadi penonton? Yang cuma mau lihat mujizat,
tapi tidak pernah mau melakukan hal-hal yang besar. Percayalah, saudara gak sendiri, Tuhan menyertai saudara. Jangan kamu takut, jangan kamu khawatir. Pak susah pak. No, firman Tuhan bilang, aku menyertaimu. Pak susah ngampunin pak. Aku memampukan kamu untuk mengampuni. Pak susah menolak daging pak. Aku akan menguatkan diri. Saya nggak tahu saudara punya masa lalu, saudara punya tantangan, saudara punya hari ini, saudara punya apa yang ada dalam pikiran saudara, dalam kehidupan saudara. Well, karya salib menunjukkan bahwa saudara nggak perlu khawatir. Karena hidup bukan tentang saudara, tapi tentang Dia yang memerintah menjadi raja dalam kehidupan saudara. Pilihan ada tangan kita semuanya. Mari, kalau kata sudah selesai, itu menjadi tolak ukur buat kita semuanya. Supaya ketika kita semua bekerja dengan sungguh-sungguh, waktu kita menghadap Sang Raja, Yesus datang kedua kali, kita pun bisa ngomong yang sama. Tuhan, saya sudah selesai dengan tanggung jawab yang Tuhan percayakan buat saya. Saya sudah selesai dengan apa yang Tuhan percayakan di tangan saya. Saya sudah selesai dengan kesempatan yang Tuhan berikan buat saya. Dan hari ini saya memuji dan menyembah Tuhan. Biar nama Tuhan dipermuliakan, nama Tuhan ditinggikan. Saya mau memerintah bersama-sama Sang Raja. Kehidupan kita bukan tentang masuk surga dan neraka saja. Tapi kehidupan kita tentang bagaimana memerintah bersama Raja di atas segala Raja. Yesus Kristus adalah Tuhan. Itulah firman Tuhan bilang, sudah selesai. Begitu juga selesai khotbah saya. Amin. Kita akan perjamuan. Well, sebelum perjamuan saya mau saudara merenungkan kembali kebenaran firman Tuhan. Kalau hari ini saudara dapat kebenaran ini dan saudara diteguhkan kembali, saya mau saudara mulai merenung kembali. Apakah hari ini saudara jauh daripada Tuhan ataukah saudara masih melakukan apa yang harus menjadi kehendak Tuhan dalam kehidupan saudara? Siapa yang jadi fokus dalam kehidupan saudara? Saya mau kita ambil waktu kita untuk merenung sebelum kita ambil perjamuan. Sebelum kita mulai perjamuan. Ambil waktu saudara. Dan mungkin mungkin juga kalau hari ini di sini ada orang yang baru pertama kali datang dan mau menerima Yesus sebagai juru selamat. Dia masih ragu, imannya masih bimbang selama ini. Dia masih jadi orang Kristen yang biasa-biasa. Well, saya mau undang Bapak Ibu, kalau Bapak Ibu ada di tempat ini, boleh angkat tangan saudara. Gak usah malu. Kalau ada di sini, kalau saudara bimbang, aduh selama ini iman saya gak yakin, saya jadi Kristen KTP. Saya gak hidup sungguh-sungguh. Kalau ada di tempat ini, saya mau saudara ambil waktu saudara, renungkan. Saya mau ajak kita berdoa, taruh tanganmu di dadamu. Dan berdoa. Tuhan ampuni kami, Tuhan. Ampuni setiap kesalahan yang kami perbuat. Kami bersyukur kami punya Allah yang hidup. Dan hari ini kami mau menerima Yesus untuk menjadi Raja dalam kehidupan kami. Pimpin setiap kami Tuhan. Pimpin setiap kami untuk melakukan apa yang menjadi kehendak-Mu dalam kehidupan kami. Sehingga tindakan kami bukan bercerita tentang kami, tapi tindakan kami bercerita tentang Raja yang memimpin kehidupan kami. Raja yang memerintah surga dan bumi. Raja yang berdaulat atas kehidupan ini.
Roh Kudus jamah setiap kami, ubahkan hati kami, pikiran kami, tuntun kami dalam kebenaran firman, sehingga kemanapun kami pergi, kami menjadi saksi-saksi Kristus untuk menjangkau banyak jiwa untuk kemuliaan nama Tuhan. Kami mengucap syukur dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Kita akan perjamuan. Adakah yang belum dapat anggut perjamuan? Boleh lambaikan tangan. Ada satu di depan. Satu di depan. Ada lagi? Ibu? Ini di depan satu lagi. Saya mau ingatin buat kita semuanya, perjamuan ini bukan cuman satu seremonial, tapi ini satu sakramen kudus. Yang jangan saudara bercanda dengan roti dan anggur ini. Saya tekankan lagi dalam firman Tuhan berkata, jadi barang siapa dengan cara yang tidak layak makan roti atau minum cawan Tuhan, ia berdosa terhadap tubuh dan darah Tuhan. Karena itu hendaklah tiap-tiap orang menguji dirinya sendiri, dan baru sesudah itu ia makan roti dan minum dari cawan itu. Karena barang siapa makan dan minum tanpa mengakui tubuh Tuhan, ia mendatangkan hukuman atas dirinya. Sebab itu banyak di antara kamu yang lemah dan sakit, dan tidak sedikit yang meninggal. Kalau kita menguji diri kita sendiri, hukuman tidak menimpa kita. Well, sebelum saudara makan dan minum, saya mau ajak saudara tunduk kepala saudara. Uji hati saudara. Kalau hari ini saudara masih ada ganjalan dalam hati saudara, minta ampun sama Tuhan. Kalau masih ada hal-hal yang belum benar di hadapan Tuhan, minta ampun sama Tuhan. Supaya saudara layak untuk makan dan minum anggur ini, yang menjadi lambang tubuh dan darah Kristus. Ambil waktu saudara. Tuhan ampuni setiap kami atas segala dosa kami. Kami akan merayakan dan memperingati karya Kristus di atas kayu salib dengan memakan roti dan anggur yang sebagai lambang tubuh dan darah Kristus. Biarlah kami makan dengan cara yang benar, sehingga kehidupan kami menjadi kehidupan yang benar di hadapan Tuhan dan berkenan di hadapan Tuhan untuk menceritakan karya Kristus di atas kayu salib. Kami siap untuk melakukan perjamuan. Saya undang jemaat untuk bangkit berdiri. Mari angkat roti di tangan kanan kita. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah kuterima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu ia diserahkan, mengambil roti, sesudah itu ia mengucapkan syukur atasnya. Ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Bukankah roti yang kita pecah-pecahkan adalah persekutuan dengan tubuh Kristus? Makan dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus. Mari kita angkat cawan tangan kanan kita.
Demikian juga ia mengambil cawan sesudah makan, lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Bukankah cawan pengucapan syukur yang atasnya kita ucapan syukur adalah persekutuan dengan darah Kristus? Minum dalam nama Yesus. Haleluya, terima kasih Tuhan. Mari kita ambil waktu kita untuk ucapkan syukur kita sama Tuhan. Oh, siakarabaya rabas. Serabaya rabas. Yamana basara rabas. Irabase. Ramana basis. Thank you, Jesus. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan.
Hari ini kami percaya, dengan iman percaya kami, Yesus telah mati dan dia telah menyelesaikan tugasnya. Dia telah mendeklarasi bahwa kemenangan sudah ada di tangannya, kuasa sudah ada di tangannya. Dan kami percaya dengan tubuh dan anggur yang dilambangkan dengan roti dan anggur yang melambangkan tubuh dan darah Kristus ini, Tuhan, menjadi lambang dalam kehidupan kami, menjadi kehidupan dalam kehidupan kami, bahwa Yesus telah mati bagi kami. Yesus telah menyembuhkan sakit penyakit dalam kehidupan kami. Yesus telah melegakan setiap beban yang kami alami. Bahkan telah membayar lunas semua hutang-hutang dosa yang telah kami miliki. Dan mulai hari ini Tuhan, kami mau bersyukur dan kami mau memulai awal yang baru. Kami mau memulai dalam kebenaran kehidupan kami. Kami menjadi pribadi yang taat. Kami menjadi pribadi yang menceritakan Kristus dalam kehidupan kami. Supaya di awal yang baru ini kami mau membawa Kristus dalam kehidupan kami. Sampai kami memerintah bersama-sama dengan Raja di atas segala Raja. Yesus Kristus adalah Tuhan. Datanglah kerajaan-Mu Allah di tempat ini seperti di surga. Dan biarlah Engkau yang memerintah dalam setiap pribadi hati kami di tempat ini. Sehingga satu nama dipermuliakan, Yesus Kristus yang adalah Raja, segala Raja. Dalam nama Tuhan Yesus kami ucap syukur. Haleluya, haleluya. Amin. Bapak Ibu diberkati dengan firman Tuhan yang sudah kita dengar. Mari sekali lagi kita berikan tepuk tangan untuk Tuhan. Puji Tuhan, seperti yang tadi sudah disampaikan oleh hamba-Nya bahwa kematian Kristus menjadi awal yang baru buat kita semua. Dan ketika kita mendengarkan kebenaran ini, memberikan semangat yang baru, memberikan gairah yang baru buat kita untuk semakin mengasihi Tuhan lebih dan lebih lagi. Amin. Oke, siap. Kalau begitu, mari saya mengajak kita bangkit berdiri, kita akan memberi persembahan. Apakah ada di antara Bapak Ibu yang belum menerima amplop? Di atas peti juga ada kiris yang Bapak Ibu bisa yang memakai dompet digital, tinggal difoto dan bisa memberikan persembahan. Mari kita bangkit berdiri dan kita angkat persembahan kita kepada Tuhan. Bapa di sorga, Engkau telah menunjukkan teladan, memberi yang terbaik dari kehidupan-Mu. Dan di hadapan-Mu saat ini, tangan kami terangkat. Setiap persembahan yang sudah kami sediakan, yang akan kami berikan, biarlah ini menjadi persembahan yang terbaik dari hidup kami. Ucapan syukur atas setiap berkat yang Engkau telah curahkan. Diberkatilah setiap pemberian kami, diberkatilah setiap kehidupan kami, dan diberkatilah setiap usaha tangan kami dalam kebenaran-Mu, dan Engkau buat menjadi berhasil. Terima kasih Tuhan, kami siap menabur dengan hati yang mengucap syukur. Dalam nama Yesus, haleluya, amin. Selamat memberi. Sama-sama katakan terima kasih Bapa atas kasih-Mu yang Kau nyatakan bagiku, tiada pernah berubah.
ajaib bagiku yang memulihkan hidupku. Terima kasih Yesus, darahmu tercurah yang menebus segala dosaku. Kau jadikanku sempurna. Ku bersyukur memujimu, Engkau Allah yang setia. Pengorbananmu, bukti cintamu, tiada yang sepertimu. Ku bersujud menyembahmu, Engkau Tuhan yang besar. Kemuliaan dan kejayaan bagimu Raja. Na 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 bersyukur memujimu, Engkau Allah yang setia. Pengorbananmu, bukti cintamu, tiada yang sepertimu. Ku bersujud menyembahmu, Engkau Tuhan yang besar. Kemuliaan dan kejayaan bagimu Rajaku. Kemuliaan dan kejayaan bagimu Rajaku. Kemuliaan dan kejayaan bagimu Rajaku. Rajaku. Haleluya. Sebelum kita mendengarkan pengumuman, apakah ada di antara Bapak Ibu yang baru pertama kali hadir hari ini? Boleh melambaikan tangannya? Tidak ada? Wow, ini tugas kita ya. Tadi sudah dengar amanat agung pergi. Karena itu kita keluar dari sini, mari kita menjadi pembawa berita keselamatan. Bahwa Yesus datang untuk memberikan hidup. Amin. Mari sekali lagi tepuk tangan buat kita semua. Coba lihat samping kiri kanannya dan berikan senyum yang terbaik. Ya. Senyum orang-orang yang sudah dimerdekakan, yang sudah dipulihkan, yang sudah diselamatkan. Oke, ada satu pengumuman yang perlu menjadi perhatian buat kita semua. Untuk hari Minggu besok, ibadah kembali dilaksanakan di 2 wilayah. Di jam yang sama, jam 9 pagi, ada di tempat ini dan ada di Sentani. Jemaat Sentani boleh lambaikan tangan? Wow. Oke, hari Minggu kita kembali beribadah di Sentani. Yang Jayapura juga beribadah di tempat ini jam 9 pagi. Baik Bapak Ibu, kita akan mengakhiri ibadah kita di pagi hari ini. Sekali lagi saya mengajak kita bangkit berdiri.
Haleluya. Bilang kiri kananmu, kita sudah menang, bahkan lebih daripada pemenang. Yeay. Kemuliaan bagi Tuhan di tempat maha tinggi. Kau Raja diagungkan dan dipuji. Datanglah, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu. Seluruh bumi penuh kemuliaan-Mu. Kemuliaan bagi Allah. Haleluya. Kemuliaan bagi Tuhan di tempat maha tinggi. Kau Raja diagungkan dan dipuji. Datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu. Seluruh bumi penuh kemuliaan-Mu. Katakan seluruh bumi. Seluruh bumi penuh kemuliaan. Yang percaya sekali lagi ikrarkan, katakan seluruh bumi. Seluruh bumi penuh kemuliaan-Mu. Datanglah kerajaan Allah di tempat ini, jadilah kehendak Tuhan di tempat ini. Kami sudah mendengar kebenaran firman Tuhan dan kami akan pulang menjadi pembawa berita kabar keselamatan. Bahwa Yesus sudah mati dan dia telah bangkit menjadi Raja. Dia berkuasa atas surga dan bumi. Hari ini juga kami mendeklarasikan bahwa kami dipimpin oleh Yesus yang adalah Raja di atas segala Raja. Dan kami mau mengikuti apa yang menjadi teladan Kristus dalam kehidupan kami. Kami mau bawa karya salib dalam kehidupan kami. Dan kami mau bercerita kepada seluruh dunia bahwa Raja yang memerintah yang tidak di kerajaan yang tidak tergoyahkan adalah Yesus Kristus yang adalah Tuhan. Kami mau pulang dengan sukacita Tuhan. Sebelum kami pulang, kami mau terima berkat daripada Tuhan. Mari jemaat, angkatlah tangan dan terimalah berkat. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Pergilah, jadilakan semua bangsa murid Tuhan. Baptislah mereka dalam nama Bapa, Putra dan Roh Kudus. Dan ajarlah mereka tentang kebenaran firman Tuhan. Kabar keselamatan. Kemanapun engkau pergi, jadilah saksi Kristus. Kemanapun engkau pergi, engkau akan disertai oleh Kristus dan dimampukan oleh Kristus. Jangan takut, kata Tuhan. Diberkati kehidupanmu, diberkati keluargamu, diberkati usahamu, diberkati masa depanmu. Sehingga dalam kehidupanmu nama Tuhan dipermuliakan, nama Tuhan tinggikan. Berkat dalam nama Allah Bapa, Putra dan Kudus menyertai engkau. Di dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Tuhan Yesus memberkati semuanya.